Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan bad news dan penulisan pesan persuasif. Penulisan bad news yaitu tujuannya menyampaikan berita buruk, memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut, mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima, mempertahankan citra baik organisasi, mengurangi kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Tujuan mengkomunikasikan bad news yaitu penerimaan, citra positif, kejelasan pesan dan proteksi. Strategi pengorganisasian yaitu ada dua, menciptakan audience center dan pendekatan organisasional. Menciptakan audience center yaitu dengan tujuan membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti keputusan, dan membantu audiens agar tetap memberi goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode pendekatan tidak langsung, dan yang kedua metode pendekatan langsung. Metode pendekatan langsung, metode ini hanya digunakan jika penerima itu senang dengan the point. Selanjutnya itu memilih kata-kata positif, seperti saya tidak paham maksud Anda. Kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Tolong klarifikasikan permintaan Anda. Barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Dan salah satu contoh umum pesan negatif yaitu mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Poin-poin penting yang harus diperhatikan yaitu kelola waktu Anda dengan hati-hati. Bila masalah telah ditutup, jangan mengisyaratkan bahwa masalah tersebut masih terbuka. Tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jangan mengisyaratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Dan selanjutnya tentang penulisan yang dimaksud penulisan pesan persuasif yaitu suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pesan persuasif yaitu menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan yang terakhir meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Kriteria pesan persuasif yaitu mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya, lebih panjang, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Dan selanjutnya langkah-langkah menyusun pesan persuasif yaitu ada 3: analisa audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan pendekatan organisasi. Analisa audiens yaitu seperti siapa audiensnya, apa saja kebutuhan mereka, bagaimana kredibilitas saudara sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan-pesan. Pertimbangan perbedaan budaya seperti membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, membantu bagaimana audiens memandang saudara. Pendekatan organisasi yaitu berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang akan disampaikan melalui pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Apa yang diperlukan dalam mengembangkan pesan persuasif? Yaitu ada 3: menetapkan kredibilitas dapat dipercaya orang lain, kerangka audiens, dan komponen pesan persuasif. Menetapkan kredibilitas dapat dipercaya orang lain itu melalui fakta, public figure yang baik, kemampuan, dan pengalaman. Kerangka audiens yaitu terdiri dari perhatian, minat, hasrat, dan tindakan. Perhatian itu seperti perkenalkan kepada audiens suatu ide yang membuat mereka mau mendengar. Minat, hubungkan pesan dengan manfaat yang akan diterima audiens. Hasrat adalah buat audiens mengubah keinginannya dengan penjelasan. Dan tindakan, sarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiens. Komponen pesan persuasif yaitu ada 4: menarik perhatian, membangun minat, mengurangi penolakan, dan memotivasi tindakan. Menarik perhatian yaitu seperti penawaran bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, dan kesaksian.
Membangun minat yaitu daya tarik rasional, daya tarik emosional, deskripsi produk, manfaat pembaca dan fakta. Mengurangi penolakan yaitu seperti kesaksian, garansi, perjawaban gratis, sampel, tes kinerja dan polling. Memotivasi tindakan itu seperti hadiah, insentif, penawaran terbatas, dan garansi. Dan selanjutnya yaitu tentang memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Memilih daya pemikat itu dibagi menjadi 3, yaitu pemikat logika, pemikat emosional, dan pertimbangan etika. Pemikat emosional, untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi dan pemikat emosional mempunyai nilai kenyamanan, keamanan, dan penghargaan. Pemikat logika, dalam berbagai alasan Anda dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi audiens. Pemikat logika itu dibagi menjadi 3, yaitu induksi, deduksi, dan analogi. Analogi yaitu menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Induksi adalah memberikan alasan bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum, dan deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Dan yang pertimbangan etika dalam pemahaman yang positif, persuasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Contohnya seperti permintaan persuasif untuk melakukan tindakan, presentasi persuasif tentang ide dan pesan pemasaran dan penjualan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.